warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 2 RW 1 Kebonsari beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu penasehat dan sesepuh wilayah RT 2 RW 1 Kelurahan Kebonsari. Yang saya hormati Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan seluruh warga RT 2 RW 1 Kelurahan Kebonsari yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Merdeka! 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 Terima kasih. Semangat ya. Harus semangat. Bapak Ibu warga RT 2 RW 1 Kebonsari, di sini akan saya bawakan susunan acara pada malam tirakatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 RT 2 RW 1 Kelurahan Kebonsari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hari Merdeka, pembacaan teks proklamasi, pembacaan pidato Wali Kota Surabaya, sambutan Ketua Panitia, sambutan Bapak Ketua RT 2 RW 1, sambutan Ibu Lurah Kebonsari. Waktu menyesuaikan, kalau nanti hadir langsung kita suruh sambutan. Pembagian hadiah lomba anak-anak ramah tamah penutup. Marilah Bapak, tolong disilipkan acara sambung rasa. Sambung rasa itu perlu. siapa nanti waktu menyelesaikan kita untuk acara inti dulu. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Uliana. Kepada Ibu Uliana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua, marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan para korban gempa bumi di NTT. Semoga semuanya diberikan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga lekas pulih jiwa serta raga mereka, dan untuk korban yang meninggal dunia, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala tanpa hisab. Amin. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para korban gempa bumi di NTT.
Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam yang penuh rasa syukur ini, kami, warga masyarakat di lingkungan RW dan kelurahan ini, berkumpul dalam suasana kebersamaan untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. 81 tahun perjalanan kemerdekaan telah kami lalui, banyak pengorbanan, perjuangan, air mata dan doa yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Maka pada malam ini kami hadir bukan sekedar untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi untuk menyadari bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus kami jaga, kami isi, dan kami wariskan kepada generasi penerus. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta seluruh hamba-Mu yang telah mendahului kami. Secara khusus, kami mohon limpahkan rahmat dan kemuliaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Terimalah segala amal perjuangan mereka sebagai amal kebajikan. Jadikan pengorbanan mereka sebagai cahaya yang menerangi perjalanan bangsa kami, dan jadikan kami generasi yang mampu menghargai serta meneruskan cita-cita luhur perjuangan mereka. Ya Allah, satukanlah hati kami, jauhkanlah lingkungan kami dari perselisihan, fitnah, permusuhan, kesalahpahaman, dan segala sesuatu yang dapat memecah persaudaraan. Tumbuhkan dalam diri kami semangat gotong royong, kepedulian, toleransi, saling menghormati, dan kesediaan untuk hadir membantu sesama. Jadikanlah lingkungan RW dan kelurahan kami sebagai tempat yang aman, tentram, bersih, sehat, rukun, dan nyaman bagi seluruh warga. Berikanlah kepada para ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, kader, pemuda, serta seluruh warga kemampuan untuk menjalankan amanah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, bimbingkanlah anak-anak dan generasi muda kami. Jadikan mereka generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, sehat, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat, bangsa, dan lingkungan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, penyalahgunaan teknologi, narkoba, kekerasan, dan perilaku yang merusak masa depan. Berikan mereka cita-cita yang tinggi, hati yang rendah hati, serta keberanian untuk berkarya dan mengabdi bagi negeri. Ya Allah, jadikanlah malam tasyukuran ini sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan bukan hanya hak untuk menikmati kebebasan, tetapi juga tanggung jawab untuk berbuat baik, menjaga persatuan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Tanamkan dalam hati kami semangat untuk terus mengabdi. Ajarkan kami untuk tidak hanya bertanya apa yang telah diberikan negeri kepada kami, tetapi juga apa yang dapat kami berikan kepada negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa dan rasa syukur kami. Jagalah lingkungan kami, jagalah keluarga kami, jagalah para pemimpin kami, dan jagalah bangsa serta negara
Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma fas Indonesia wa adim alaina nikmatil amin wa adim alaina nikmatil amni wal iman wal wahdati wassalama. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan kita jaga, persatuan kita rawat, gotong royong kita kuatkan, Indonesia kita bangun bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Anta. Selanjutnya pembacaan teks proklamasi yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sambutan Wali Kota Surabaya. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Bapak, Ibu, dan seluruh warga Surabaya yang saya cintai. 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan kepada kita
kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi harus benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bung Karno mengajarkan melalui Trisakti bahwa bangsa ini harus berdaulat, mandiri, dan tetap memiliki kepribadian serta jati dirinya. Karena itu, tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur harus kita wujudkan mulai dari kota, kampung, bahkan dari tetangga di sekitar kita. Surabaya adalah kota pahlawan. Dulu kota ini kuat karena semua unsur pemuda, ulama, pekerja, pedagang, masyarakat kampung bergerak bersama, semuanya bersatu. Hari ini semangat itu harus kita hidupkan kembali. Di hari kemerdekaan ini, kita berharap agar Surabaya tetap aman, guyup, rukun, dan kondusif. Jangan mudah dipecah belah, karena pembangunan tidak akan berarti kalau masyarakatnya tidak hidup dalam kebersamaan. Dan Surabaya belum benar-benar merdeka kalau masih ada saudara kita yang hidupnya belum layak. Masih ada warga Surabaya yang hidup dalam kemiskinan. Masih ada keluarga yang rumahnya belum layak. Masih kita temui anak yang mengalami stunting, dan masih ada anak-anak yang masa depannya bisa terancam karena kondisi ekonomi keluarganya. Mereka bukan hanya data, bukan sekadar berita. Mereka adalah saudara kita. Karena itulah pemerintah harus hadir untuk pendidikan SD dan SMP negeri di Surabaya. Kita gratiskan. Bantuan seragam telah diberikan kepada lebih dari 48.000 siswa SD dan SMP dari keluarga miskin dan prasejahtera. Bantuan pendidikan SMA, SMK telah menjangkau lebih dari 19.000 siswa, dan beasiswa pemuda tangguh diberikan kepada lebih dari 6.000 mahasiswa. Kita ingin memastikan satu hal, tidak boleh ada anak Surabaya berhenti bermimpi hanya karena orang tuanya tidak mampu. Anak-anak kita harus berani berkata, saya mungkin lahir dari keluarga sederhana, tetapi masa depan saya tidak boleh sederhana. Di bidang kesehatan, kita juga terus bergerak. Ada 2.146 posyandu keluarga, layanan kesehatan di tingkat RW, serta berbagai pelayanan kesehatan yang kita dekatkan kepada masyarakat. Hasilnya, jumlah balita stunting yang pada tahun 2020 mencapai 12.788 balita, pada tahun 2025 turun menjadi 821 balita. Tetapi 821 balita itu tetap harus kita pikirkan. Kalau di kampung kita masih ada satu anak stunting, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu juga dengan tempat tinggal. Sejak tahun 2021 sampai Juli 2026, kita telah memperbaiki sekitar 11.800 rumah tidak layak huni. Sebanyak 9.507 rumah melalui APBD, dan yang membanggakan 2.293 rumah diperbaiki melalui gotong royong dan sumber non-APBD. Artinya apa? Artinya membangun Surabaya tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Kalau di sebelah rumah kita ada seorang nenek yang atap rumahnya bocor, mari kita bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pemerintah membantu apa? Pengusaha membantu apa? Warga membantu apa? Komunitas membantu apa? Kalau kita bergerak bersama, persoalan yang berat akan
menjadi lebih ringan. Begitu pula soal pekerjaan dan ekonomi. Lebih dari 27.000 UMKM telah kita fasilitasi memperoleh nomor induk berusaha. Program padat karya terus berjalan. Ribuan warga kita dorong agar mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri. Karena tujuan kita bukan membuat masyarakat terus menerima bantuan, tugas pemerintah adalah membantu warga bangkit sampai akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bapak, Ibu, dan seluruh arek Surabaya, inilah makna kemerdekaan yang ingin kita bangun di Surabaya. Merdeka ketika anak-anak kita bisa sekolah, merdeka kita orang sakit bisa berobat. Merdeka ketika keluarga memiliki rumah yang layak. Merdeka ketika warga mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Dan merdeka ketika tidak ada warga Surabaya yang merasa menghadapi persoalannya sendiri. Karena mari kita jaga Surabaya, jaga kerukunannya, jaga kampungnya, jaga tetangganya, jaga anak-anaknya. Kalau ada anak tidak sekolah, kita cari tahu. Kalau ada balita stunting, kita dampingi. Kalau ada rumah hampir roboh, kita bantu. Kalau ada warga belum bekerja, kita bantu mencarikan jalan. Inilah semangat kampung Pancasila yang sebenarnya. Bukan sekadar nama atau simbol, tetapi kampung di mana masyarakatnya saling mengenal, saling menjaga, dan tidak membiarkan tetangganya berjuang sendirian. Pemerintah Kota Surabaya tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi saya percaya kalau pemerintah, RT, RW, kader Surabaya hebat, tokoh masyarakat, dunia usaha, komunitas, pemuda dan seluruh warga bergerak bersama, tidak ada persoalan Surabaya yang terlalu berat untuk kita selesaikan. Dulu para pendahulu kita berjuang melawan penjajah. Hari ini perjuangan kita adalah melawan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketimpangan, dan yang paling berbahaya adalah ketidakpedulian. Mari kita jaga Surabaya tetap aman, guyup, dan kondusif. Mari kita wujudkan Surabaya yang benar-benar merdeka, bukan hanya kotanya yang maju, tetapi warganya juga hidup layak dan sederhana. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! 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 Salam satu nyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ketua RW 1, Bapak Zamhari. Beda bulunya. Tambah sip aja bulunya. Monggo. Ada di sana. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ughitunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua LPMK Kelurahan Kebonsari, Bapak Teguh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Kebonsari, Bapak Jamhari, beserta pengurus. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Kebonsari, kepada yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, teman-teman Karang Taruna, serta seluruh warga di wilayah RT 2 RW 1 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama dalam acara tasyakuran HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026
dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul bersama dengan kita, ibu bapak. Mohon izin sebelumnya kami hadir di wilayah RT 2 bersama Bapak Ketua RW beserta pengurus dan LPMK serta saya beserta ini Pak Sekel ya, mungkin yang belum kenal. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami sehingga kami bisa turut hadir membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara malam tirakatan, malam tasyakuran atau mungkin istilahnya hari angge ya. Saya datang langsung sambutan. Ini berarti tadi mungkin sudah dimulai ya Bu ya. Oh sudah separuh nih. Kami pun nanti mohon maaf jika kiranya tidak bisa membersamai sampai selesai karena kami juga harus bergeser ke RT sebelah. Berapa meter ya itu ya kira-kira dari sini ke sana? 100 meter saja. Oke, ya. Jadi sekali lagi kami hanya menyampaikan bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini, malam tasyakuran ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi ini juga merupakan suatu momen untuk introspeksi diri. Apakah kita yang sudah tidak melakukan perjuangan mengangkat senjata ini, bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu? Pastinya dengan hal yang baik-baik ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mewujudkan kampung kita ini kampung yang aman, tertib, nyaman. Nah, dalam rangka mewujudkan dan mengisi kemerdekaan itu, pemerintah Kota Surabaya memiliki program Kampung Pancasila. Di setiap tempat saya akan selalu menyampaikan ini, bahwasanya di seluruh RT sekota Surabaya digalakkan lomba Kampung Pancasila. Apakah RT tersebut masuk dalam kategori RT pemula, berkembang dan maju? Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar 4 pilar dapat berjalan dengan lancar. Kemarin mungkin saya sudah beberapa kali ya menyampaikan berkaitan dengan pilar lingkungan yaitu pengolahan sampah. Kami di sini hanya mengingatkan lagi saja, kiranya pengelolaan sampah dari sumbernya harus tetap dilaksanakan di masing-masing rumah. Sampah basah dan sampah kering. Jadi kami mohon atas kesediaan kerjasama Bapak Ibu sekalian agar pengelolaan lingkungan itu dapat terus berjalan. Jadi RT 2 ini sebenarnya mungkin sudah tidak usah diragukan lagi ya seandainya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pak RT-nya juga semangat sekali, ibu-ibu kadernya, ibu-ibu PKK-nya juga sangat mendukung. Tinggal warganya bagaimana? Apakah masih tetap utuh melakukan pengelolaan sampah? Setor sampah basahnya ke dalam komposter apakah dilakukan setiap hari? Iya. Ketika panjenengan membuat sampah, menimbulkan sampah harus diolah ya di rumah masing-masing. Jadi mengolah sampah dari sumbernya. Sumbernya itu mana? Yaitu rumah kita masing-masing. Sehingga sampah yang keluar, sampah yang dibuang di tong sampah adalah sampah residu, yaitu sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi. Sampah basah diolah menjadi komposter, sampah keringnya nanti dikirim ke bank sampah. Sehingga nanti timbulan sampahnya warga RT 2 ini sedikit berkurang ya. Harapannya nanti tukang sampah ketika membawa sampah ke TPS ini sudah tidak banyak timbulan sampahnya karena sudah diolah oleh masing-masing rumah. Oke, jadi mungkin itu saya mengingatkan karena memang ini adalah momen lomba Kampung Pancasila. Kalau pilar yang lain mungkin sudah berjalan ya, kerja bakti, siskapling, UKM, pemberdayaan masyarakat. Nah, yang penting adalah lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah di rumah masing-masing. Ibu PKK, ibu kader, saya mohon partisipasinya untuk saling mengingatkan ke tetangga kita ya, agar pengolahan sampah tetap dilaksanakan setiap hari. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ketua RT yang telah mengundang kami, dan kami mohon maaf tidak bisa membersamai karena kami harus melanjutkan perjalanan mengambil kitab suci ke barat ya. Ya, saya tadi mulai di RW 2 tadi ya. Di RW 2 kemudian sekarang Sogokong ya. Jadi terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Kadang ini nyusun soalnya tadi ya. Kadang ngarang kan emang kalau nggak dibacakan ya. Cakep.
Iya, jadi ya pantunnya untuk menjaga kebersamaan saja ya Bu ya. Mungkin saya bacakan 10 pantun ya Pak. Oh boten. Satu saja. Pergi ke taman membawa bekal. Singgah sebentar membeli jamu. Kemerdekaan bukan hanya soal tanggal, tapi semangat bersatu di dalam kalbu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu penasehat, Bapak Ibu yang terhormat, Sesepuh RT 2 RW 1 Kebonsari, Bapak Ketua RT 2 RW 1 beserta Ibu, Bapak Ibu pengurus RT 2 RW 1, segenap panitia, adik-adik Karang Taruna, dan seluruh warga RT 2 RW 1 yang hadir pada malam hari ini dalam acara tasyukuran HUT ke-81. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa menyelenggarakan acara malam tasyakuran dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili panitia kecil mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan kerjasamanya, dan terima kasih juga kepada seluruh warga maupun donatur dan sumbangsi baik secara moral ataupun tenaga untuk terselenggaranya kegiatan malam ini. Adapun kegiatan yang kita laksanakan yaitu 1. Kerja bakti, pengecatan, pasang lampu dan lain-lain yang dibantu bapak-bapak, lomba anak-anak yang dibantu oleh adik-adik Karang Taruna. Saya atas nama pribadi panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kepanitiaan kami yang ada kekurangannya. Sama-sama. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya warga RT 2 RW 1 Kebonsari yang saya cintai dan Bu RT yang saya sayang. Merdeka! 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 Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini kita diberikan keberkahan yang tiada tara, yang mahal, yang tiada terukir dengan nominal apapun. Berkah sehat, berkah panjang umur, berkah keselamatan, berkah kelancaran rezeki dan segala urusan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku, warga RT 2 RW 1 Kebonsari yang saya banggakan.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan malam tirakatan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026. Semoga apa yang telah kita harapkan ke depan khususnya untuk warga RT 2 akan semakin terrealisasi. Tadi disampaikan oleh pembawa acara tentang susunan acaranya pada malam hari ini, dan saya sempat menginstruksi sedikit bahwa nantinya di acara malam ini nanti diusahakan ada agenda sambung rasa. Sambung rasa itu adalah apa yang dikehendaki, baik saran atau ide bahkan kritik kepada pengurus RT 2 khususnya ketua RT 2 RW 1 Kebonsari, silakan tanpa sensor. Insya Allah kalaupun nanti kita tidak bisa menjawab pertanyaan atau keluhan bapak ibu saudara, mungkin perlu waktu. Kenapa perlu waktu? Mungkin kita masih ada rapat untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya ada yang sudah terputuskan atau yang sedang berjalan, insya Allah bisa kita langsung memberi tanggapan. Kita bebas. Jadi monggo yang punya unek-unek, kalaupun ada yang masih suka menyampaikan unek-unek, bisa ditulis dan tidak perlu dikasih nama. Jadi bebas, asalkan satu, tidak mengandung ujaran kebencian kepada personal. Kalau kebencian kepada pengurus bebas, bisa, tapi jangan personal. Karena kalau personal, insya Allah kita tidak akan menanggapi, bahkan tidak membacakan. Jadi diutamakan yang langsung, ya, langsung menyampaikan unek-uneknya, langsung kita tanggapi, tidak usah numpuk-numpuk lagi. Jadi setiap penyampaian unek-unek langsung tanggapi. Berikutnya kalau sudah dinyatakan kita sepakat, udah ya, clear ya, sudah, silakan untuk saran yang berikutnya atau ide, bebas. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik Karang Taruna, monggo. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke depannya seperti apa. Kalau misalnya ada rencana-rencana, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Misalnya Karang Taruna punya ini, ya kita diskusikan di lain waktu, karena ini waktunya terbatas. Ngerti nggih? Kalaupun misalkan ada waktu, jadi kita maksimalkan, kita prioritaskan yang langsung menyampaikan. Kalau yang sungkan-sungkan pakai tulisan, kita seleksi mana yang lebih urgent dan kita batasi maksimal 3. Dengan ketentuan seperti tadi, tidak ada indikasi menyudutkan seseorang atau personal. Jadi yang disampaikan ini personal, kepentingan umum warga RT 2, bukan pribadi. Kok pas gak seneng ambil wong iko disampaikan. Jadi urusannya pribadi itu. Mengatakan itulah salah satu, mudah-mudahan ini bisa ke depannya jadi tolak ukur kita, ada interaksi yang bagus, tetap kompak di RT 2 ini, sehingga apa yang kita harapkan bersama segera terwujud. Dan alhamdulillah kurang lebih 1,5 tahun lagi ini saya sudah istilahnya sudah habis masa jadi ketua RT. Dan saya berharap ke depan ibu-ibu, bapak-bapak, ada di Karang Taruna yang mempunyai hak pilih, yaitu usia 17 tahun, bisa dari mulai sekarang menerawang siapa yang nantinya pantas dan layak untuk menjadi penerus ketua RT 2 RW 1 Kebonsari. Dan tidak usah khawatir, dari mungkin yang diakan-akan itu pasti gak mengecewakan. Kita sudah tahu semua
mereka-mereka yang nanti dicalonkan oleh yang didaftarkan oleh panitia 3 itu luar biasa, pasti gak salah pilih lah. Jadi istilahnya kalau warga mau memilih ambil peran manis tepat bisa. Jadi gitu kurang lebihnya, kalau nanti saya omongkan di waktu sabura saja. Oke, matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Kos selaku Ketua Karang Taruna RT 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Para sesepuh, para nasihat, Bapak Ketua RT, beserta wakil dan pengurus dan semua warga RT 2 RW 1 yang saya hormati. Ada sedikit ganjalan saran ya terkait jaga, Pak. Ya, terkait jaga. Jadi kita lihat akhir-akhir ini, maaf ya, bagian keamanan di hari Sabtu ini kan jaganya bergilir untuk yang menjaga adalah warga. Kita lihat Gimana dinaikkan berapa? Biar cek Joko. Ini untuk yang itu ya, konfirmasi. Kecuali kalau yang tidak datang itu konfirmasi sebelumnya. Selebihnya 0. Baik dari Trenggalek yang 4 bis itu satu orang hanya 50.000. Saya sampaikan, saya nambahin 8,5. Wah, itu aja. Ada yang lain? Apa sudah cukup? Oh, Kartan, monggo. Ada Kartan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan undang-undang dari teman-teman KKK. Saya mulai dari Mas Dino terkait remaja-remaja Karang Taruna ini. Sebenarnya remaja di kampung kita ini kan ada banyak, tapi untuk yang ikut Karang Taruna tahun ini untuk panitianya jujur sangat kurang, Pak. Yang ikut paling sekitar 8 orang, 8 anak. Itu pun paling banyak 8. Untuk setiap kegiatan kita pun agak ngoyo. Jadi minta tolong untuk teman-teman remaja, yang sekiranya tidak ikut atau belum bisa ikut join Karang Taruna, minta tolong kerjasamanya. Dan terima kasih untuk teman-teman Karang Taruna yang sudah membantu. Saya harapkan tahun depan bisa lebih meriah lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oh iya, Pak, satu lagi untuk pembahasan rapat terkait kepanitiaan 17-an ini, saya kira terlalu mepet, Pak, tanggalnya. Jadi saya harap tahun depan dan tahun ke depannya kita punya planning lebih matang. Mantap, Mbak Is. Yang pertama, itulah keluhan anak-anak kita, yang luar biasa, kepingin membangun kampungnya itu ben guyub, rukun, arek nom-nomane. Mohon didengarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak dewasa, yang punya anak remaja, didorong untuk ikut kegiatan Karang Taruna. Jadi agar adik Karang Taruna itu kompak dan jangan khawatir. Kalaupun ada kekompakan, kita selalu support. Kalau saya sendiri masih ketua RT, pasti support apapun yang
kemarin ngajukan proposal, wis langsung gak usah rapat-rapatan tak tanda tangani. Proposal Karang Taruna 800.000 siap. Ono gak ono kudu ono. Ya apa? Mohon maaf, mungkin kita dari panitia ada yang kurang berkenan, kok terlalu mepet ya panitiaannya. Tapi alhamdulillah walaupun waktunya terbatas, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya seperti ini. Apabila ada kurang berkenannya, ada kekurangannya, saya mewakili panitia kecil, mohon dimaafkan. Selanjutnya yaitu ramah tamah. PKK RT 2 RW 1 semangat.
2, 3. RT 2